Sampah tak pernah selesai dalam menjadi biang masalah. Keberadaannya selalu saja meresahkan, tetapi kehadirannya semua orang turut memberikan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan tidak timbul pada tiap-tiap insan, hingga pada suatu saat tidak menutup kemungkinan tempat pembuangan sampah akan makin penuh dan makin penuh, hingga tidak mampu lagi menampung luapan sampah. Nama saya Oki Mutaki, tinggal di Kampung Nyutran, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Terus untuk pengelolaan sampah secara mandiri atau menggunakan jasa? Untuk pengelolaan sampah selama ini diatur oleh kampung, yaitu dengan ada tenaga pengangkut sampah yang mengambil dari rumah ke rumah untuk kemudian dibawa ke tempat penimbunan sampah sementara. Untuk selanjutnya oleh pemerintah dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Tercampurnya sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah menyebabkan kemandekan dan kesulitan pada pihak-pihak yang bekerja di muara, terkhusus di TPS. Hingga pada akhirnya, tumpukan sampah terus bertambah di TPA. Masyarakat kota yang cenderung sudah selesai masalah finansial tidak terlalu memikirkan masalah biaya, seperti halnya bersedia membayar sekian rupiah untuk menyelesaikan masalah sampahnya, yang padahal tidak juga terselesaikan. Untuk pengambilan sampah itu tarifnya per keluarga Rp50.000 per bulannya. Pengambilan sampah itu setiap hari diambil oleh petugas dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah sendiri, apakah sudah ada usaha untuk memilah sampah antara yang mudah membusuk dan tidak mudah membusuk? Selama ini tidak pernah kami lakukan karena ya jumlah sampah yang ada di rumah kami sangat sedikit ya. Jadi belum tentu satu hari itu sampai satu kresek, nggak terlalu banyak. Permasalahan sampah semakin meningkat seiring dengan penuhnya TPA yang disediakan oleh pemerintah. Banyak kendala dan hambatan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena keterbatasan potensi, teknologi, dan informasi di tiap wilayah. Minimnya informasi tentang layanan pengelolaan dan pengolahan sampah di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab gagalnya pengelolaan sampah di berbagai tingkat wilayah pemerintahan. Jika suatu saat lagi-lagi sampah yang di rumah itu tidak diangkut selama waktu yang cukup panjang, ya mungkin saja terjadi kalau kasus tempat pembuangan sampah itu sudah penuh dan kemudian tidak menampung lagi dan alternatif lokasi belum didapatkan, sangat mungkin tidak terangkut sampahnya. Nah itu yang kami belum bisa berpikir tuh, karena kami di kota ini kan lahannya sangat terbatas ya. Kalau dibakar tidak mungkin, kemudian kalau dikelola mandiri juga sepertinya susah, karena pertama jumlah sampah yang sedikit, kemudian lahan yang terbatas gitu. Jadi agak susah untuk bagi orang kota untuk berpikir bagaimana mengelola sampah secara mandiri itu. solusi yang dapat ditawarkan yaitu berupa teknologi mesin cacah pilah sampah. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan antara sampah organik dengan non-organik. Kemudian, mencacah sampah organik menjadi bagian-bagian kecil agar bisa langsung diolah menjadi kompos atau bahan magot. Dengan adanya mesin ini, permasalahan sampah di perkotaan akan terselesaikan. Kepragmatisan yang diinginkan oleh masyarakat perkotaan akan terpenuhi. Dan masalah sampah tidak hanya sekadar diangkut lalu dipindah tempatkan, tapi benar-benar diolah untuk dapat dimanfaatkan. Ya kita memohon saja kepada pemerintah kota begitu supaya menciptakan atau memberikan fasilitas pengelolaan sampah yang modern sehingga sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi produk yang macam-macam, misalnya seperti pupuk, seperti batu bata dan sebagainya itu dikelola secara modern dengan teknologi. Memang membutuhkan biaya yang mahal untuk pengadaan teknologi ini, tetapi apapun karena ini masalah perkotaan, maka ya harus
bisa diwujudkan untuk memiliki pengelolaan sampah yang modern ini. Lain halnya dengan masyarakat kota, masyarakat desa yang terbiasa hidup secara kolektif dan memiliki lahan yang lapang, sebenarnya hanya membutuhkan sosok yang dapat memobilisasi untuk melakukan pengelolaan sampah secara sederhana. Nami kula Ibu Buniem, wonten ing mriki kula Ketua KWT Mekar Lestari Gumulan. Sebelumnya bisa dijelaskan apa itu KWT? Ya, KWT itu kelompok wanita tani yang dibentuk ya kira-kira 6 bulan yang lalu. Untuk adanya KWT itu kami bermaksud untuk mengembangkan ya pendapatan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga agar bisa menanam sayuran di kebun sendiri dan bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi kita nggak usah beli di luar tapi bisa petik di kebun sendiri. Jugangan atau kubangan yang berada di tanah dengan ukuran minimal 1 meter kubik adalah sebuah gerakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa dan diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan sampah jenis organik. Kemudian sampah non-organik dikumpulkan dalam sebuah tempat yang disebut RKS yang tersedia di tiap-tiap RT. Media tanam itu karena dulu di Caturarjo ada gerakan 4.000 jugangan yang nanti hasil dari jugangan itu kan untuk membuang sampah yang bisa busuk seperti dedaunan, sampah daun-daun, daun kering maupun basah, sisa makanan yang nggak bisa dimakan ayam itu bisa dibuang di jugangan, dan setelah di jugangan sudah membusuk, sudah menjadi kompos, itu kami pergunakan untuk media tanam seperti ini. Pengelolaan sampah di Desa Gumulan sendiri terkait dari Ibu pripun? Kami semuanya membuat jugangan seperti itu, yang plastik, ada yang kaleng kami sendirikan seperti itu. Untuk kesulitan dalam pengelolaan sampah yang memisah-misah itu? Ya kalau saya awal-awalnya memang susah, kok ribet, ndadak pisah-pisah, ora bubruk. Tapi kalau sudah terbiasa itu ndak masalah. Sudah terbiasa, kalau udah ada sampah daun, udah dibuang di sini, ada tempatnya sendiri. Nanti kalau sudah saya buang ke itu jugangan, yang plastik sudah saya menyediakan kresek, tas kresek itu tinggal nanti saya bawa ke pasar seperti itu. Dengan semangat gotong royong untuk melakukan pengelolaan sampah, bukan tidak mungkin sebuah desa akan terbebas dari sampah. Saran kangge tiang-tiang di luar sana, ibu-ibu rumah tangga yang belum mengelola sampahnya menjadi 2. Ya, saran saya setiap saya ada pertemuan, baik itu pertemuan PKK maupun ada posyandu, ibu-ibu balita, saya selalu mengajak kepada ibu-ibu agar itu memisahkan sampah paling tidak itu menjadi 2 bagian, yang satu bagian yang bisa busuk dan yang satu itu yang plastik. Dan kami berharap sekali bisa di sini itu RKS-nya bisa jalan, jadi kami enggak cuman saya sendiri tapi ibu-ibu kami semua bisa membuang itu sampah plastik itu di RKS itu. Seperti itu. Dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang melekat pada seluruh lapisan elemen masyarakat, keharmonisan akan tercipta dan masyarakat akan kembali pada nilai-nilai budaya yang luhur dan dengan tujuan akhir demi menciptakan lingkungan yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.